Selamat pagi, perkenalkan nama saya Fani Febrianti. Saya akan membahas tugas di luar kelas hari kedua tentang kurikulum dasar kedua, yaitu metode individual system. Yang pertama, apa pengertian individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Pendekatan ini sesuai dengan keinginan pada anak. Yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena agar motivator tersebut mengetahui karakter serta kemampuan dan kesukaan anak didiknya. Yang nomor 3, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Tujuannya agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap atau small step system. Yang keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan guru di sini adalah membimbing, mengarahkan, dan memberikan motivasi kepada anak serta memfasilitasi anak supaya anak bermain sambil belajar serta memberikan motivasi atau reward kepada anak-anak agar tumbuh minat belajar dan minat belajarnya. Peran murid di sini adalah sebagai subjek belajar, artinya anak tersebut bermain sambil belajar, sedangkan kita sebagai orang dewasa adalah belajar untuk membimbing murid atau anak tersebut. Yang kelima, di Bimba tersebut anak murid bermain secara edukatif dan konstruktif secara sesuai dengan tahapan kemauan anak dan kurikulumnya. Yang kelima, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Perbedaannya adalah melakukan pendekatan kepada anak sesuai dengan karakter, itu untuk metode individual system, sedangkan metode classical system tidak ada pendekatan secara individu, perbandingan muridnya lebih banyak, materinya sama, dan kurikulumnya sudah ditentukan oleh guru sebagai objek belajarnya. Yang keenam, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Pertama, yaitu melakukan afeksi anak yang pendekatan. Yang ketiga, memberikan kegiatan sesuai dengan kemampuan anak. Yang keempat, jangan meminta anak tersebut untuk mengerti kita. Yang kelima, satu langkah di depan dengan anak, artinya siaga atau antisipasi. Yang pendekatan dilakukan secara individual system. Dampaknya, motivator bisa mengetahui apa yang disukai oleh muridnya sesuai dengan kemauan dan karakternya. Yang ke-8, apa dampak yang terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Dampaknya, proses belajar menjadi tidak menyenangkan dan anak tersebut menjadi bosan karena merasa dipaksa untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dampak buruknya, anak menjadi benci belajar. Yang pertanyaan B, yang pertama, mengenai metode variation skill. Apa pengertian variation skill? Variation skill adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh motivator untuk memvariasikan aspek belajar dengan kegiatan belajar yang meliputi kemampuan afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak memiliki rentang konsentrasi yang pendek, dan yang kedua, anak itu mudah bosan. Yang ketiga, anak itu mudah teralihkan. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Agar anak tidak merasa bosan atau anak menjadi tertarik, semangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Yang keempat, sebutkan 3 aspek belajar. Aspek belajar ada 3, yaitu aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang kelima,
kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif adalah membaca dan berhitung. Yang kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Kegiatan berdialog, bernyanyi, dan berdongeng serta bercerita. Yang ketujuh, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Psikomotorik ada dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar yaitu berkaitan dengan menangkap, melempar, menari. Sedangkan motorik halus menggunakan jari tangan, misalnya mewarnai, menarik garis, atau menulis. Yang 9, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar, yaitu dengan memvariasikan aspek kognitif dan psikomotorik. Misalnya, kita perlu menghindari kegiatan satu aspek yang berturut-turut kecuali anak tersebut menyukai kegiatan tersebut. Yang bagian C, mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan. Teori dasar dalam psikologi pendidikan, yang pertama, apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat. Hukum akibat adalah ketika kita melakukan sesuatu yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan aspek the law of exercise, yaitu atau hukum latihan, yaitu suatu kegiatan yang jika diulang maka akan berdampak mampu. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan. Hukum kesiapan adalah ketika seorang akan semakin mampu, maka prosesnya pun juga akan semakin menyenangkan dan dampaknya akan dapat menumbuhkan minat yang menggelora atau minat kuadrat pada diri orang tersebut, sehingga akan tumbuh rasa bahagia yang berdampak sukses. Sekian jawaban dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.